Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Karmilan dengan NPM 230105043 dari Prodi D3 Perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi etika bisnis pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Niken Kusumawardani SE MSc AKCA. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian etika. Etika bisnis sendiri adalah aturan-aturan moral yang harus ditaati oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis, seperti pemilik, karyawan, pelanggan, ataupun mitra kerja. Etika bisnis diperlukan untuk menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan ataupun mitra kerja, masyarakat, serta pemegang saham. Etika bisnis juga dapat menghindari risiko hukum dan finansial yang mungkin timbul akibat perilaku bisnis yang tidak etis. Materi selanjutnya adalah tujuan dari penerapan etika bisnis. Tentunya alasan kita menerapkan etika bisnis ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menjaga keteraturan, membangun sistem moral, dan memandu tingkah perilaku di dalam organisasi perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kualitas perusahaan. Yang ketiga adalah menciptakan citra positif dan reputasi baik perusahaan di mata publik. Yang keempat adalah mencegah dan mengatasi konflik masalah ataupun pelanggaran yang terjadi di dalam atau di luar perusahaan. Materi selanjutnya adalah manfaat etika bisnis. Etika bisnis tentunya juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan atau mitra kerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas perusahaan. Yang keempat, menyediakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kelima, menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip di dalam etika bisnis. Etika bisnis ini didasarkan pada beberapa prinsip. Pertama yaitu prinsip berintegritas. Etika harus mengedepankan integritas perusahaan maupun pemimpinnya. Kedua adalah jujur. Etika harus menjunjung tinggi kejujuran dalam interaksi. Yang ketiga itu loyalitas. Etika harus melindungi rahasia-rahasia perusahaan dari kepentingan-kepentingan pribadi. Yang keempat adalah keadilan. Etika harus bersikap adil dan tidak membawa-bawa kekuasaan secara sewenang-wenang. Yang kelima, taat hukum. Etika harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keenam, akuntabilitas. Etika harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil. Yang ketujuh adalah komitmen terhadap kesempurnaan. Etika harus berusaha untuk memberikan hasil terbaik dan terus meningkatkan kualitas. Yang kedelapan dan yang terakhir ini adalah menjaga kehormatan orang lain. Etika harus menghargai dan menghormati hak, kepentingan, dan perbedaan orang lain. Selanjutnya adalah teori dalam etika bisnis. Ada 4 teori dalam etika bisnis. Yang pertama adalah teori keutamaan. Teori ini menekankan pada sikap dan perilaku baik yang ditunjukkan oleh individu. Contohnya adalah seorang manajer yang memperlakukan karyawan dengan hormat, memberikan penghargaan atas kerja keras mereka, dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kedua yaitu teori hak. Teori ini membahas tentang hak-hak yang layak dan perlu diperoleh oleh individu dalam konteks bisnis. Contohnya adalah hak karyawan untuk mendapatkan upah yang adil, hak konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas, dan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang jujur dari perusahaan. Yang ketiga adalah teori deontologi. Teori ini mengulas kewajiban individu dalam berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Contohnya, seorang eksekutif yang mematuhi kode etik perusahaan, bahkan jika itu mengurangi keuntungan perusahaan, karena dia menganggap itu sebagai kewajibannya. Keempat, teori teologi. Teori ini menilai benar atau tidaknya semua keputusan moral berdasarkan akibat atau hasil yang dihasilkan. Contohnya adalah seorang pemilik bisnis yang memilih jalur yang menguntungkan lingkungan, meskipun itu memerlukan biaya lebih tinggi, karena dia percaya bahwa dampak positif pada lingkungan adalah tujuan yang lebih tinggi. Materi selanjutnya adalah contoh etika bisnis yang baik dan benar.
Contoh etika bisnis dalam praktiknya adalah sebagai berikut. Pertama, jujur dalam menyampaikan informasi, produk, atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, mitra bisnis, atau pemegang saham. Yang kedua, menjaga reputasi dan citra perusahaan dengan berperilaku profesional, sopan, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu menghargai hak dan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh bisnis, seperti karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Yang keempat yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tempat berbisnis, serta menghindari praktik-praktik yang melanggar norma atau etika seperti korupsi, penyuapan, atau pencucian uang. Materi selanjutnya adalah sumber nilai etika. Etika mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur interaksi manusia dalam berbagai situasi. Nilai-nilai etika ini menjadi dasar bagi tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Beberapa sumber nilai etika meliputi: pertama adalah agama dan kepercayaan. Banyak nilai etika berasal dari ajaran agama dan kepercayaan, kitab suci, tradisi, dan norma-norma moral yang diajarkan oleh agama memainkan peran penting dalam membentuk pandangan etika individu dan masyarakat. Yang kedua adalah filosofi. Para filsuf telah mengembangkan teori-teori etika selama berabad-abad. Beberapa teori etika terkenal yaitu: 1. Etika deontologi, yaitu etika yang berfokus pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal. Kedua adalah etika teleologi, menilai tindakan berdasarkan akibatnya. Ketiga adalah etika keutamaan, yaitu mengutamakan karakter dan kebajikan individu. Yang ketiga adalah hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan juga mencerminkan nilai-nilai etika masyarakat. Mereka menetapkan batasan-batasan dan mengatur perilaku yang dianggap baik atau buruk. Selanjutnya adalah yang keempat, budaya dan tradisi. Setiap budaya memiliki norma-norma etika yang unik. Nilai-nilai ini terbentuk oleh sejarah, lingkungan, dan pengalaman kolektif suatu masyarakat. Yang kelima adalah pendidikan dan pengalaman pribadi. Nilai-nilai etika sering diajarkan melalui pendidikan formal dan pengalaman hidup oleh keluarga, teman, serta lingkungan sosial juga berperan dalam membentuk pandangan etika seorang. Selanjutnya adalah presentasi mengenai pelanggaran etika bisnis, yaitu kasus produksi tahu yang mengandung formalin di Parung. Berikut adalah latar belakangnya. Pada Jumat, tanggal 10 Juni 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengungkap 2 pabrik tahu di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor yang terbukti mengandung bahan formalin. Kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang mencurigai 2 pabrik tahu menggunakan bahan berbahaya tersebut. Setelah diinvestigasi selama sepekan, BPOM menemukan bahwa 2 pabrik tahu di Desa Waru dan Desa Warujaya ternyata benar-benar memakai bahan kimia berbahaya ini. Selanjutnya adalah barang bukti. Di lokasi pertama, bertempat di Jalan Haji Mawi Warugang Serius, RT 003, RW 003, Kelurahan Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. BPOM mengamankan yaitu 1. Tahu kecil 1.500 biji. Yang kedua, tahu besar sebanyak 2.455. Ketiga, bubur tahu sebanyak 36 drum dan bahan bukti formalin seberat 60 kg. Kapasitas produksi per hari pabrik ini mencapai 2 ton dengan nilai omset sebesar 300 juta per bulan atau 3,6. Kemudian di lokasi kedua bertempat di Kampung Waru Kaum, RT 008 RW 002, Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. BPOM mengamankan bukti yaitu formalin bentuk cair yang diecerkan dalam jerigen 30 kg. Yang kedua yaitu formalin bentuk serbuk seberat 8 kg. Kemudian mengamankan tahu kecil sebanyak 4.000 pieces, tahu besar sebanyak 700 pieces, bubur tahu sebanyak 18 drum kecil yang mana 1 drumnya berisi 100 liter dan 5 drum besar yang mana 1 drumnya berisi 200 liter serta 1 tangki yang berisi 500 liter. Kapasitas produksi per hari adalah 700 kilo kedelai, omset 120 juta per bulan atau 1,44 miliar per tahun. Kesehatan. Pertama adalah dampaknya kesehatan pada konsumen.
Konsumsi tahu berformalin dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan seperti iritasi saluran nafas, sesak nafas, pusing, gangguan pernafasan, kerusakan organ penting, hingga kematian. Selanjutnya adalah dampak kesehatan pada masyarakat. Tentunya kepercayaan masyarakat terhadap produk tahu menurun, sehingga berimbas pada konsumsi tahu secara keseluruhan dan menimbulkan keresahan. Mengonsumsi tahu berformalin dapat menjadi sangat iritatif terhadap tubuh, sehingga menyebabkan perubahan sel jaringan tubuh karena sifat karsinogennya yang menyebabkan kanker. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Pertama, dampak ekonomi terhadap produsen tahu. Penutupan 2 pabrik tahu di Parung mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi para karyawannya. Yang kedua adalah pedagang tahu. Penjualan tahu di berbagai daerah mengalami penurunan akibat ketakutan masyarakat terhadap tahu berformalin. Yang ketiga adalah dampak ekonomi pada industri tahu. Reputasi industri tahu tentunya akan tercemar dan membutuhkan waktu untuk membangun kembali kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah tindakan hukum. Pemilik tahu, yakni dengan inisial S umur 35 tahun dan inisial N umur 48 tahun dipersangkakan terkait pasal memproduksi dan mengedarkan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Hal tersebut mengacu pada pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ketua BPOM mengatakan pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Maaf. Selanjutnya adalah prinsip etika yang dilanggar pada kasus ini. Pertama adalah prinsip kejujuran dan transparansi. Produsen tahu tidak jujur kepada konsumen tentang kandungan formalin dalam produknya. Konsumen akibatnya dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang benar tentang produk yang mereka konsumsi. Yang kedua adalah prinsip bertanggung jawab. Produsen tahu tidak bertanggung jawab atas dampak negatif produknya terhadap kesehatan konsumen. Penggunaan formalin dapat membahayakan kesehatan konsumen dan bahkan berakibat fatal, yang mana menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah prinsip ketaatan hukum. Produsen tahu melanggar peraturan BPOM yang melarang penggunaan formalin dalam makanan. Penggunaan formalin merupakan tindakan ilegal dan dapat dikenakan sanksi hukum. Selanjutnya adalah keempat, prinsip integritas. Produsen tahu tidak memiliki integritas karena mereka tidak bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Tindakan produsen tahu merusak kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap industri makanan. Tentunya untuk membedakan tahu mengandung formalin atau tidak, saya menyajikan data berikut. Cara membedakan tahu mengandung formalin. Pertama yaitu secara fisik, melalui tekstur. Tahu berformalin lebih keras dan kenyal dibandingkan tahu segar yang lembut dan mudah hancur. Coba teman-teman tekan tahu dengan jari. Jika terasa keras dan kenyal, kita patut mencurigai bahwa tahu tersebut merupakan tahu berformalin. Selanjutnya adalah mulai bentuk. Tahu berformalin biasa memiliki bentuk yang lebih sempurna dan kokoh, tidak mudah hancur. Sedangkan tahu segar biasanya lebih rapuh dan mudah pecah. Yang ketiga, mulai bau. Tahu berformalin tidak memiliki bau khas tahu, sedangkan tahu segar memiliki bau kedelai yang khas. Selanjutnya adalah dengan pengujian sederhana. Dengan menggunakan api. Coba teman-teman bakar sedikit di ujung tahu dengan api. Jika tahu berformalin, biasanya apinya akan berwarna biru dan mengeluarkan bau menyengat. Sedangkan apabila tahu itu segar, apinya berwarna kuning dan mengeluarkan bau. Selanjutnya adalah melalui rendam dalam air. Rendam tahu dalam air selama beberapa jam. Jika tahu berformalin, airnya akan menjadi keruh dan berbau formalin. Sedangkan tahu segar, airnya tentu akan tetap jernih dan tidak berbau. Hal-hal tersebut tidak 100% bisa. Selanjutnya ada solusi melalui pemerintah, yaitu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan. Yang kedua adalah melalui pelaku usaha. Pelaku usaha harus menerapkan sistem keamanan pangan dan HACCP untuk memastikan produknya aman dan berkualitas. Yang ketiga, melalui konsumen. Konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dengan memilih produk yang aman dan berkualitas, serta melaporkan jika menemukan produk yang mengandung bahan kimia yang berbahaya. Sekian presentasi dari saya.
Saya mohon maaf karena banyak sekali kesalahan kata dan kesalahan ucapan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman dan penonton sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.